wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa berhadir kembali di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian semua. Baik, kembali seperti biasanya setiap pada subuh, Rabu dan Jumat kita membacakan tanya jawab agama yang disusun oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pada kali ini ada sebuah pertanyaan yang berkaitan dengan kriteria manusia yang berkualitas. Pertanyaannya sebagai berikut: bagaimana kriteria manusia berkualitas baik di hadapan manusia dan di hadapan Allah? Mohon penjelasan dan dalilnya. Pertanyaan dari Saudara Susilo, Pagar Alam, Lahat, Sumatera Selatan. Jawabannya sebagai berikut. Rumusan manusia berkualitas menurut GBHN tahun 1988. GBHN ini yang maksudnya garis besar haluan negara, gitu. Ada susunan dari pemerintah. Rumusan manusia berkualitas menurut GBHN tahun 1988 subsektor pendidikan yang antara lain berbunyi: pendidikan nasional berdasarkan Pancasila bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, bertanggung jawab, mandiri, cerdas dan terampil, serta sehat jasmani dan rohani. Rumusan demikian tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, bahkan boleh dikatakan sesuai. Kalau saja setiap orang mengamalkan dengan baik rumusan itu, khususnya bagi umat Islam, dengan kacamata agama Islam, kualitas yang demikian akan sesuai dengan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya yang terdapat pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kita ambil saja beberapa kriteria yang sangat pokok pada agama Islam, yakni beriman dan bertakwa dan berbudi pekerti luhur, yang dalam Islam disebut berakhlakul karimah. Tentang iman dan budi pekerti luhur sangat erat hubungannya. Tentang iman dan berbudi luhur sangat erat hubungannya. Banyak ayat yang menjelaskan maksud beriman, tetapi mengingat tempat, kita ambil saja satu dari banyak ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Misalnya ayat surah Al-Hujurat ayat 15 surah Al-Hujurat yang berbunyi
Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang sebenarnya beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Surah Al-Hujurat ayat 15. Menurut hadis Nabi yang menerangkan tentang iman, kita dapati bahwa selain iman itu merupakan keyakinan yang teguh kepada Allah dan malaikat, kitab dan rasulnya, dan hari kemudian. Juga iman berisi sikap yang baik terhadap orang lain. Riwayat Al-Bukhari. Yang bersikap baik dan terpuji, iman dan amal saleh, dua hal yang selalu berkaitan tak dapat dipisahkan satu dari yang lain. Kiranya tidak salah kalau disimpulkan bahwa iman itu meliputi keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, dan perbuatan dengan segenap anggota. Maksudnya perbuatan yang diperintahkan Allah. Karena iman yang ada pada seseorang dengan segenap konsekuensinya, dengan hasil amal dan perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik seseorang akan mendapat amanah atau kepercayaan orang banyak yang menunjukkan hubungan iman seseorang dengan kualitasnya sesuai dengan hadis Nabi riwayat Al-Bukhari dan Ibnu Umar, yang artinya tidak memiliki iman yang sempurna bagi orang yang tidak lagi melaksanakan amanat. Takwa juga sebagai kriteria manusia yang berkualitas. Banyak ayat menyebutkan kriteria takwa yang menunjukkan kualitas manusia. Antara lain seperti tersebut pada ayat 16 dan 17 serta ayat 134 surah Al-Imran, yang singkatnya bahwa orang takwa adalah orang yang mawas diri akan kekeliruannya kepada Allah dan orang yang mampu mengendalikan kejengkelan dirinya yang pemaaf, seperti disampaikan dalam surah Al-Imran ayat 17. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Yang artinya orang-orang yang takwa yaitu orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat dan menafkahkan hartanya di jalan Allah yang baik, memohon ampun di waktu sahur. Adapun dalam surah Al-Imran ayat 34 yang artinya orang-orang yang takwa ialah orang-orang yang menafkahkan hartanya di waktu lapang maupun sempit
dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Selanjutnya, budi pekerti luhur termasuk kriteria kualitas manusia. Dalam Islam sangat besar arti akhlak atau budi pekerti seseorang sebagai kriteria kualitas seseorang. Seperti tersebut dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Ibnu Umar. Inna min ahyarikum ahsanakum khuluqa, yang artinya sesungguhnya yang paling baik di antaramu adalah yang paling bagus budi pekertinya. Hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Amr. Selanjutnya banyak ayat dan as-sunnah yang menunjukkan pentingnya sifat-sifat disiplin, bertanggung jawab dan sebagainya sebagai kriteria manusia yang menurut pandangan agama. Sampai di sini penjelasan dari buku ini untuk sebuah pertanyaan yang kriteria manusia yang berkualitas baik di hadapan manusia dan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Mari kita sama tutup dengan membacakan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.